Awal mula main TikTok itu gimana Kak? Joget-joget dulu kayak yang dulu? Iya gitu? dong, Oh pasti. iya. Iya dulu tuh kan ngikutin zaman ya. Ah Kita kan benar-benar. kayak nggak mau kalah lah, namanya anak muda gitu kan, sama teman-teman rame-rame. Terus lama-lama kok, ternyata bisa dapetin penghasilan lo dari sini. Oke, Gitu. betul. Gimana sih caranya? Ya, habis pemilu kayak gini ya jadinya ya. Banyak hal yang harus di-preparein dan ini kayak nggak biasa sih duduknya jadinya ya. Biasanya di sebelah sana, sekarang singgasananya diambil alih oleh Kak Yuliana ya. Benar gak sih? Hai, iya betul. Kak Yuliana iya. Anak aja biar lebih Oh, Ana akrab aja ya? gitu. Iya benar sih. Kak Ana, apa kabarnya Kak Ana? Alhamdulillah sehat, Sehat ya. sehat. Gimana perjalanan kemari? Lancar tadi? Agak macet sedikit, karena Iya kan sih. sore ya, Bener sih. pulang kantor ya. Palmerah kalau nggak macet nggak Palmerah namanya. Betul. Oh iya, apa namanya? Karena ini apa namanya? Lulusan dari Stisi Widuri atau gimana? Iya betul, alumni. Alumni ya? Alumni Stisi Widuri dong. Kakak berarti saya manggilnya nih. Waduh. Karena kakak tingkat saya. Oh ini. boleh. Tahun berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Wisuda. Saya masuk tuh 2016. 2016, oke. Wisuda 2020. 2020 zaman Covid berarti ya? Betul sekali. Online ya? Online dan offline, 2 kali saya wisudanya. Oh gitu ya? Di sini Iya. ada online dan offline ya? Untuk wisudanya sih online, cuman untuk pindah kuncir itunya offline dong. Oh gitu, kirain sama-sama online enggak ya? Beda. Ngomong-ngomongin masalah online, kakak ini yang saya tahu nih, karena sebagian dari videonya FYP terus nih di TikTok nih. Iya lumayan sih alhamdulillah. Iya, Lumayan, kayaknya kita seru kalau ngebahas masalah digital, apalagi digital yang sekarang lagi famous banget buat anak muda nih, iya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju sih, aku setuju ya? banget. Menurut kakak TikTok ini gimana dan seperti apa? TikTok kalau buat aku pribadi ya Iya, sekarang sumber penghasilan baru sih. Wow, ini Sumber penghasilan. singkat, padat dan Iya, terus terang. Iya, Emang benar-benar. iya, jujur emang 50% penghasilan aku dari sana. dari TikTok. Betul. Dari tahun kapan kakak udah mulai main TikTok kak? Kalau main TikTok sih udah dari 2021-an. Oke. Tapi dulu kan cuma buat hiburan ya. Kalau sekarang tuh lebih ke fokusnya buat kerja. Cuan. Buat kerja. Oke. Jadi kalau aktif kerja itu kurang lebih 1 tahun terakhir. Awal mula main TikTok itu gimana kak? Joget-joget dulu kayak yang dulu? Iya gitu? dong, pasti. Oh iya. Iya dulu tuh kan ngikutin zaman ya. Ah, Kita kan benar-benar. kayak nggak mau kalah lah, namanya anak muda gitu kan, sama teman-teman rame-rame. Terus lama-lama kok, ternyata bisa dapetin penghasilan lo dari sini. Oke, betul. Gimana sih caranya? Cari tahu, Oke. cari tahu. Kayak ini ya TikTok Shop ya kalau nggak salah dulu ya pernah ya. Iya, TikTok Shop. Iya, Tapi benar. saya bukan jualan ya sebagai seller, Oke. tapi saya sebagai afiliator Oke. di TikTok. Bisa dijelasin gak sih kak afiliator itu apa? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih afiliator ini apa? Sebenarnya lebih gampangnya tuh afiliator TikTok tuh lebih ke kita tuh pengen jualan, tapi kita nggak punya produk nih. Oke. Jadi kita jualin produk orang dengan sistem komisi. Oh oke. Jadi ada orang yang menawarkan produknya ke kita, terus kita jualin produk itu. Betul. Nah dari hasil penjualan produk itu kita dapat komisi. Yes. Oh, alah, kok saya baru tahu ya. Kalau kayak gitu saya main TikTok dari kemarin. Gimana aja, udah lama banget loh itu. Terus gimana kak? Apa ya? Kan ini udah lumayan lama nih kakak nih main TikTok nih. Menurut kakak TikTok ini bisa membuat anak-anak muda ini jauh lebih berkembang atau gimana? Menurut kakak nih? Ya pasti sih, asalkan mau konsisten ya. Kalau TikTok tuh kuncinya satu, konsisten. Oke. Sama rajin-rajin belajar terus. Pokoknya ikut tren, jangan sampai kalah. Misalkan trennya sekarang lagi apa nih? Orang-orang lagi pada jualan dengan bikin-bikin video gitu Oke, kan, oke. cantumin keranjang kuning Oke, gitu. oke. Ya udah aktif aja. Yang Oh, penting oke. sering-sering upload konten. Spesifik nggak sih kakak jualinnya? Kayak gue cuma nerima apa namanya barang ini aja nih, barang yang ini gue nggak mau terima atau gimana? Iya. Atau semuanya diambil? Enggak spesifik, Spesifik lebih ya? ke fashion. Oh oke. Iya.
Kalau fashion itu kan banyak ya, sebenarnya luas. Tapi kalau untuk ke skincare gitu aku nggak ambil sih. Kenapa Iya. tuh? Karena Kepo jadi sih. Iya, karena kan aku nggak pakai. Oke. Iya, takutnya aku menjual sesuatu yang aku sendiri pun nggak pakai, kan nipu dong. Oh iya, Iya. bener ya. Kalau kayak baju, tas, sepatu itu kan aku pakai Oke. pribadi. Tapi kalau ada yang mau endorse dengan harga yang wow, berminat nggak kira-kira? Enggak. Oh tetap enggak Tetap juga ya? enggak. Konsisten sih. Ini Iya. apa ya, orang-orang yang tipe konsisten banget. Karena aku pernah dapet tawaran waktu itu. Oh, oke. Salah satu brand gitu, skincare. Aku cobain dulu kan 1 minggu, ternyata nggak cocok di kulit aku, jadi aku refund. Oke, berarti karena memang udah pernah ngerasain pakai skincare itu, jadi ya udahlah, kayaknya nggak cocok nih pakai makeup kayak gini ya. Jadi cari produk yang aman aja. Oke, ini kita udah ngomong panjang tapi gue belum ini nih kak, belum nanya dari pertama kakak main TikTok itu penghasilannya langsung ada fee atau gimana Oh gitu? enggak dong. Oh, enggak ya? Jadi dulu kan kita pasti modal kuota dong. Oh, Berarti iya kita sih. kan nggak dapat apa-apa. Iya benar. Nah kalau misalnya kok kayaknya rugi ya, cuman main-main gitu doang, tapi nggak dapat apa-apa. Nah dulu sih kalau afiliator itu kan kita ngajuin sampel ya. Oke. Ngajuin sampel tuh ada beberapa yang di approve, ada beberapa yang ditolak. Nah dulu saya awalnya sih ngajuin tapi ditolak karena Oke. follower saya tuh dikit banget. Oke. Cuman 300 rupiah, 300 rupiah. 300 rupiah. Oke. Sorry, cuman 300 followers dulu. Nah, dulu awal-awal saya memang gabung agensi, Oke. tapi itu cuma 1 bulan. Setelah itu saya berhenti kontrak, saya coba sendiri, belajar sendiri. Oh, oke. Kalau dulu kan ngumpulinnya kayak diamond gitu ya. Gift ya? Gift ya, Oke, gift gitu. oke. Menurut saya tuh kayak nggak efektif, dan akhirnya putus kontrak, saya coba lagi daftar affiliate Oke. tuh. Nah dari situ saya beli sendiri produknya. Oke. Tipsnya nggak apa-apa modal dulu. Saya modal dulu, saya beli sendiri produknya, saya review, saya bikin konten semenarik mungkin, berkali-kali saya bikinin, sampai akhirnya rame dong kontennya. Oke. Nah dari situ terbuka banyak followers, banyak yang follow, akhirnya sekarang bisa sistem kontrak malah sama seller. Wow, luar biasa ya. Ini saya mau nyinggung, kalau saya tuh kayak formal banget. Ini gue mau nyinggung masalah ini nih kak. Apa tadi kan lu sempat nyinggung agensi ya? Agensi ini dalam virtual atau dalam streaming ini kayak gimana ya? Kayak bisa jelasin nggak sih? Saya juga kurang paham sih, makanya saya putus kontrak. Oh gitu ya? Untuk Karena nggak paham. pembagian fee-nya saya juga kurang tahu ya. Jadi Oke. saya merasa kayak nggak menghasilkan apa-apa nih dari agensi ini. Ya udah, selesai cuma 1 bulan doang. Dan 1 saya bulan. nggak cari tahu lagi, nggak Dan nggak dapat apa-apa dari nggak dapat apa-apa sebulan? sama sekali. Oke. Justru daftar sendiri yang menghasilkan itu. Afiliator itu ya? Iya. Awal-awal daftar afiliator itu berapa yang bisa kakak dapat pundi-pundi rupiah ya? Mau jujur-jujuran nih. Ya nggak jujur juga nggak apa-apa sih. Iya, jadi saya dulu seingat saya ya, sebulan itu kayak 200.000 deh. Seinget ya. Seinget Ini saya. yang nggak inget berarti bisa lebih dari 200.000 nih. Saya sih 200.000. 200.000 200.000 per bulan. sebulan kayaknya waktu itu. Sebulan atau per hari tuh? Enggak, sebulan. Oh, sebulan. Sebulan ya. Dulu sebulan tuh 200.000. Oke. 200.000 sekarang. Sekarang kalau sehari 200.000 sih udah pasti dapat sih. Wow. Menggiurkan sekali ya. Menggiurkan banget asal Oh mau iya konsisten. benar. Tapi memang kakak ini sebelumnya memang public speaking gak sih? Seneng ngomong di depan orang banyak atau karena ada aplikasi kayak gini jadi ya udahlah ini kayaknya seru nih, gue bisa ngomong di depan kamera sendiri, gue bisa mengekspresikan diri gue sendiri atau gimana sih? Jalan ceritanya nih awal-awalnya nih. Ceritanya kan dulu kan saya mahasiswa komunikasi dong, Oh, sama iya, kayak iya kita sama. Iya, sama Salam kayak- komunikasi. Nggak apa-apa ya udah gini ya, udah pemilu. udah selesai ya. Iya. Terus kebetulan kerjaan saya kan dari dulu memang sukanya tuh di depan kamera suka, Oke. di depan publik suka. Oh, oke. Jadi memang dari dulu kan saya kerjanya kayak customer service di Oh, salah satu oke, mall oke. di Jakarta. Lalu saya kuliah mendalami perjasa fotoan, jasa-jasa foto produk online gitu loh. Oke. Terus ada aplikasi ini, ya udah sekalian. Ini jadi kayak
sambil menyelam minum air ya. Karena udah dapat basicnya, akhirnya wah ini kayaknya dunia gue ini gitu Iya, kan. nah itu betul-betul iya, serius kayak gitu. Iya. Kalau udah ketemu tuh Karena emang pemikirannya udah ketransfer ke saya. biasanya gitu sih. Mumpung ada kita manfaatin sebaik mungkin. Iya benar. Awalnya canggung nggak sih? Awalnya nih kayak di depan kamera, ini ada yang nonton nggak ya gitu? Ada yang Awalnya like pasti nggak ya? ada sih. Cuman karena memang kan itu ada cara kita melatih diri sendiri tuh ada. Betul. Belajarnya terus ngomong sendiri di depan kaca. Gimana caranya pede? Kadang orang kan mikir, gue pengen deh kayak gitu tapi kayaknya nggak pede deh gitu kan. Ntar dilihat orang ini, Iya, jadi bodo amat. Kan ternyata mau jualan gitu. Betul. Yang penting pede dulu. Cara ngebangunnya Kak, cara ngebangun PD karena banyak nih orang-orang kan walaupun semua gue setuju walaupun semua anak muda itu punya gadget, punya handphone, tapi mereka nggak semua orang PD di depan kamera apalagi ngomong gitu ya, ngomong di publik atau di kamera itu sendiri atau di aplikasi. Gimana cara ngebangun mereka supaya PD? Pertama-tama pasti latihan sih. Latihan. Coba-coba dulu saya zaman kuliah itu kan ada namanya praktek-praktek kayak kadang di kampus itu kan ada sebuah kegiatan. Saya kadang coba-coba buat jadi MC. Oke, di Iya. studio ini nggak? Enggak dulu di kampus kan bikin acara tuh. Oke. Beberapa kali sih jadi MC. Nah Oke. itu kan membangun kepercayaan diri kita kan dari situ. Kita ngomong di depan banyak orang tuh kan nggak gampang ya. Betul. Pasti. Ya udah belajar terus. Sebelum saya MC itu saya juga panas dingin. Oh iya. Panas dingin dong, aduh dilihat orang banyak Grogi ya. gimana nih gitu. Tapi dengan berjalannya waktu jam terbang itu pasti bisa nanti pede lama-lama. Karena jam terbang ya. Untuk memulai awal-awalnya memang ya kayak canggung ini kayak Iya. gue gimana ya gitu kan. Tapi kan karena kakak ada yang ini nih, ada yang support nih, ada support sistemnya mungkin waktu di kampus ya. Karena nggak sendiri mungkin MC-nya kan. Enggak dong, Iya sama kan? senior. Pasti sama senior Sama kan. senior. Nah, kalau di aplikasi kayak gini kan nggak mungkin kan? Mungkin juga sih. Tapi kebanyakan orang di aplikasi itu ya live sendiri, Kalau gitu kan? kalau misalkan lebih gampang dong harusnya. Kan nggak langsung di depan orang banyak. Iya. Iya kan, nggak ada betul, yang betul. nonton nih, kita Iya, sendirian. Ya udah kayak ngobrol sendiri aja di depan cermin. Oh iya sih. Gitu kan kalau live itu kan otomatis pakai kamera depan dong. Iya, benar. Kayak ngomong sama diri sendiri. Oh, iya Ya udah sih. ngobrol aja. Iya gitu. juga sih. Pokoknya sering-sering ngomong sendiri dibilang kayak wah gimana ya Pada sakit gadget nih. nih ya. Tapi Pada justru gadget nih. belajarnya dari situ. Oke. Sering ngomong aja di depan kaca. Kakak live juga live TikTok atau cuman kirim video aja? Live. Kalau Live juga? live-nya memang sekarang kontrak. Oh gitu. Sistemnya. Iya, saya di jualan etalase tuh. Oh, kontrak itu gimana tuh Kak? Kita yang awam masalah aplikasi nih jadi Jadi kalau TikTok kalian kalau lihat kan ada live streaming nih orang jualan bisa jadi itu afiliator kayak saya salah satunya ya. oke. Ada etalase 1, 2, 3 sampai 50 etalase tuh. Nah, itu semua bisa dikontrak. Oh gitu. Iya. Jadi kayak misalkan aku mau kontrak dong, mau masuk etalase 1, otomatis kalau etalase 1 tuh kan produk dia tuh si seller ada di paling atas dong. Oke. Gimana caranya aku bisa etalase 1? Ya udah kontrak bayar sekian. Oh gitu. Tuh. Dari banyaknya kolom-kolom ini saya nyebutnya kolom aja ya. Gue nyebutnya kolom aja ya. Iya. Itu kontraknya berbeda-beda atau Beda dong pasti. Beda ya? Beda. Beda ya. Sekarang kontrak yang sekarang nominalnya bisa di Nggak banyak. Iya. Karena kan 2 aku digit, kontraknya 3 digit? masih bulanan. 2 digit, Per 3 1 digit. bulan. Kalau untuk kontrak live itu kan dalam sekali live kan saya nggak cuma satu kolom, satu etalase nih, banyak kan. Jadi nggak terlalu ambilnya nggak terlalu besar. Oke. Biasanya kalau endorsement yang besar. Oh gitu. Oke. Apa aja endorsement yang pernah kakak dapat di TikTok? Baju, Paling banyak baju ya? karena banyak saya memang lebih ke fashion sih. Oke. Baju, sepatu, oke. tas, Mm. pokoknya atribut semua yang mencakup fashion. Oke. Semua fashion diembat lah ya. Embat aja. Make up no. Makeup ada beberapa. Makeup itu kan kayak lipstick itu kan saya masih pakai. Kalau Oke. skincare tuh langsung ke kulit kan. Oke. Itu Iya kan iya kayak betul. perawatan. Nah, itu betul. aku nggak ambil, tapi kalau kayak misalkan bedak apa karena kan saya sekarang lagi mau belajar jadi makeup artist juga. Jadi Semuanya diembat ya. harus terus Oh belajar. iya benar. Karena Harus kan- mengembangkan sayap. Iya, karena udah mau kepala 3 ya kan, Iya, betul. kayaknya udah nggak sanggup deh kalau kerjanya model-model terus. Jadi gimana cara nih kerjaan yang lain harus belajar lagi. Iya benar. Enak kayak kerja di rumah ya. Iya, Kerja di di rumah, cuap-cuap, duit ngalir gitu kan itu kayak seenaknya gitu. Iya, itu wah pengen banget sih gue juga kayak gitu Kak. Tapi belum ada jalannya jadi.
Untuk live ini setiap hari kakak atau gimana? Live-nya itu seminggu pokoknya jadwal 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali. Kita bebas menentukan. Bebas, suka-suka aku. Kalau capek ya udah berhenti dulu. Oke. Dari banyaknya orang-orang yang akhirnya live di TikTok, jualan di TikTok, menurut kakak itu persaingan semakin sedikit mendapatkan cuan atau gimana? Sebenarnya tergantung ya, tergantung ke kreatifan kita masing-masing sebagai affiliate. Kalau seller sih aku kurang paham, karena posisi aku memang nggak jualan langsung. Aku hanya sebagai afiliator yang ngincernya itu sebenarnya seller-seller nih. Seller-seller kecil nih, mereka ada yang besar, ada yang kecil ya pokoknya random. Pokoknya yang mau kerja sama saya, misalkan ini produknya kayak berkemungkinan akan laris nih di akun aku gitu. Ya udah, aku akan nge-follow up si seller itu, boleh kirim semua sampel gak? Gitu. Nanti saya buatin videonya. Oh gitu ya. Iya, pokoknya kalau misalkan kita nggak kreatif ya udah ketinggalan. Iya sih gitu. Benar sih. Anak muda sekarang memang dituntut harus kreatif sih. Setiap hari konten. Iya benar, tiap hari konten terus tuh kan. Setiap hari konten. Iya, tapi harus kuliah juga kak. Kalau misalkan biasa dong harus bagi waktu. Iya benar, memanage ya. Iya, harus pinter-pinter manage. Produktif. Betul. Iya, produktif sama sibuk tuh beda lo ya. Iya sih. Ini gue sering banget denger kayak gini. Iya. Ada satu hal yang apa ya, yang jadi pengen dipertanyakan lebih jauh nih. Kan dulu tuh ada yang namanya TikTok Shop ya. Itu luar biasa banget tuh TikTok Shop kan. Akhirnya dicabut TikTok Shop. Itu apa ya, masalahnya gue yang sebagai orang awam ini nggak tahu masalahnya seperti apa dan bagaimana. Akhirnya pemerintah turun tangan untuk menangani TikTok Shop ini. Menurut kakak ada imbasnya nggak sih ketika TikTok Shop ini udah dilarang sama pemerintah? Saya ada dong. Kehilangan penghasilan dong. Iya sih, benar sih. Iya kan? Iya sih. Tapi itu kan kurang lebih 2 bulan ya. Saya udah nggak. Tapi tetap konten, walaupun kontrak-kontrak sempat berhenti dulu. Jadi tetap konten. Sembari itu belajar hal lain. Iya, belajar hal lain. Terus karena banyak ada waktu luang, saya gunakan untuk kemarin private make up ke luar kota gitu sih. Yang penting ada sesuatu hal yang saya lakukan lah gitu. Untuk saat ini kalau live itu di rumah aja atau punya studio khusus? Di rumah, jadi rumahnya disulap seperti studio. Wow, luar biasa ini ya. Itu ada tim kreatifnya di sana. Oh iya. Suami sendiri. Cuannya nggak kemana-mana. Nggak perlu bayar tukang. Iya, nggak perlu bayar. Manajernya udah sekalian suaminya ya. Jadi minta kasih lihat nih, aku mau bikin kayak gini dong, langsung dibikinin. Oke. Ada ini juga ya, ada basicnya juga berarti sang suami. Ada sih alhamdulillah. Di hal-hal yang kayak gini ya? Ada. Oke, satu apa ini ya? Satu frekuensi jadinya ya. Ini Kak, ada satu lagi yang akhirnya apa namanya? Kan banyak nih konten-konten di TikTok, entah itu jualan, entah itu gue juga pernah ngelihat ada yang punya konten tersendiri kayak baca puisi atau nyanyi, atau ada beberapa artis yang akhirnya bikin kontennya nyanyi-nyanyi. Gue pernah ngeliat tuh ada beberapa artis yang ngeband dan segala macamnya. Ada juga yang berbau gue nggak pengen ngomong gini sih, tapi ada juga gitu kayak pornografi dan segala macamnya di dalam aplikasi itu. Menurut kakak itu jadi parasit tersendiri nggak sih di dalam aplikasi yang udah lumayan besar seperti TikTok? Biasanya kalau setahu aku ya, kalau untuk TikTok sendiri kalau ada live-live yang seperti itu sih biasanya langsung ke ban sih. Take down langsung ya? Iya, langsung di ban dari aplikasinya. Oh gitu ya? Bahkan jangankan yang kayak gitu ya, kita aja kadang bikin video yang cuman salah ngomong sedikit aja kadang kena pelanggaran. Oh gitu? Iya. Oh ada aturan-aturan khusus yang akhirnya itu membatasi gerak-gerik kita ya waktu live ya? Ngerokok juga kayaknya nggak boleh ya? Setahu aku nggak boleh sih. Oh, oke. Ngeri juga sih. Kayaknya... Bahkan live aja pernah aku live minum itu minuman yang berwarna itu es teh manis itu langsung pelanggaran. Oh, gitu karena ya? mungkin dikiranya minuman yang lain. Oh ya, iya gitu. sih. Kayak wih minum alkohol nih gitu. Iya. Padahal kan enggak. itu minuman yang berwarna belum tentu ini kan. Jadi ada beberapa yang larangan-larangan kayak gitu ada. Oh gitu ya. Ngeri juga sih.
Sampai keringet gue nih karena ini, Kak. Trik and tipsnya nih Kak, buat orang yang baru mau ngebangun bisnisnya atau dia mau ngebangun mentalnya live di aplikasi model TikTok. Trik and tipsnya seperti apa? Bisa nggak Trik sih? and tipsnya itu apa ya? Kalau aku kan sebagai afiliator ya, saya kasih tipsnya untuk afiliat aja ya. Boleh, boleh, Buat boleh. kalian yang mau mencoba sebagai afiliat, pertama kan belajar dulu sih. Liatin konten-konten afiliator yang udah gede, liatin gimana cara mereka bikin konten, nge-branding diri mereka. Caranya kalau misalkan pengen pede gimana? Tadi saya salah satunya tuh tipsnya belajar di depan kaca, ngomong sendiri di depan kaca. Oke. Gitu. Nah, terus pokoknya kalau TikTok itu kan harus dikembangin juga akun. Mhm. Percuma nih kita udah ngomongnya udah enak, udah kontennya udah bagus, Oke. tapi konten kita nggak menarik Oke. gitu. Jadi belajar terus ya. Selalu belajar, Belajar belajar, dan belajar, belajar, dan iya. belajar. Emang gak ada henti-hentinya sih belajar. Oh iya, ini terserah sih kakak mau jawab atau enggak ya. Apa tuh? tapi Apa tapi tuh? kayaknya menarik sih karena kemarin ini kan masa-masa politik nih biasanya orang-orang yang aktif di jejaring sosial, di aplikasi biasanya ada tawaran-tawaran menggiurkan tuh dari caleg-caleg atau capres. Di kakak ada nggak sih tawaran kayak gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada Serius ya? nggak ada, emang nggak Nggak ada. ada? Nggak ada? Karena memang mereka nggak berani masuk ke aplikasi atau gimana ya kak biasanya? Kurang tahu Oh, juga kurang sih, tahu kurang juga tahu ya. juga kalau itu. Kebetulan saya nggak ada tawaran kayak gitu ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya banyak nih gue ngelihat juga ada beberapa influencer. Gue bisa bilang kakak ini influencer nggak sih? Boleh ya? Boleh sih. Followernya udah ribuan kan? Ratusan ribu mungkin? Enggak, belum. Oh belum ya? 13.000. 13.000. 13.000. 13.000 cuma. Iya, cuman masih dikit banget itu. Oh, Jadi iya kan sih. kadang kita tuh nentuin red card itu dari followers. Oh gitu ya? Iya. Oke. Dari followers. Kalau followersnya banyak, udah pasti red cardnya tuh bisa naik lagi. Oh gitu ya. Iya karena kemarin itu gue sempet ngeliat di beberapa aplikasi khususnya TikTok mungkin ya, ada beberapa influencer yang ya gimana? Ada Ya mendukung lah ya, ada mendukung lah ya. beberapa Ya. ada, karena kan saya juga memfollow mereka kan. Oke. Iya, ada beberapa yang kayaknya dibayar deh gitu. Cuman aku sih nggak pengen berpikir ke sana. Mungkin dia memang Dari pure, hati, iya mendukung benar. salah satu paslon ini. Cuman Benar. saya sih nggak ikut-ikutan. Benar sih. Iya. Karena pemerintah juga ini terserah kakak mau jawab juga atau enggak terserah sih ya. Karena pemerintah juga gencar untuk naikin para influencer ini untuk apa ya berkembang. Mungkin berkembangnya dalam hal-hal ya kayak tadi yang kita omongin ngebantu ngefollow paslon-paslon tertentu untuk dinaikin rate-nya supaya bagus mungkin ya. Ada pendapat lain nggak selain dari pendapat gue kak? Aku sih no comment ya. Aman lah ya. Cari aman aja. Iya sih cari aman ya. Aman aja. Sarannya deh kak buat gue ini khususnya yang baru berkembang di dunia aplikasi atau dunia apa namanya konten kreator kayak gini, sarannya untuk gue, untuk orang-orang yang ada di luar sana, sarannya tadi trik and tips kan, sekarang sarannya jadi Saran itu jangan males. Pertama jangan males konten. Kalau misalkan kamu salah satu konten kreator ya, ya jangan males konten, upload terus. Kalau kamu misalkan uploadnya seminggu sekali nih, udah pasti akun kamu udah stuck di situ-situ aja. Oke. Minimal sehari itu 3 kali upload. Oke. Tuh, kalau live minimal, kalau untuk afiliator ya, kalau untuk saya pribadi, minimal live itu 90 menit. Minimal live 90 Minimal menit. 90 menit. Oke. Iya. Semakin lama sih semakin bagus. Cuman kalau terlalu lama juga kurang ini ya. Lebih baik 90 menit. Kalau misalkan mau live lagi, dari awal lagi. Oke. Tuh. Itu standarnya 90 menit ya? Bocoran dari sananya sih gitu sih. Oke, ada bocoran orang dalam guys. Katanya. Oke. dari afiliator Jadi ada juga nih kak, ini nyambung nih kak nih. Misalkan gue live nya TikTok terus udah 30 menit live, nggak ada yang nonton gitu kan. Akhirnya kan ngedown ya gue ya. Ini gimana ya mau nerusin buat besok
males, nggak ada yang nonton gitu. Aku pernah ada di posisi itu. Oh boleh nih. Pernah. Jadi Gimana kayak nih? gimana nih gak ada yang nonton? Iya. Gue matiin aja kali ya. Yaudah nonton dulu. Yaudah deh biarin aja. Yaudah matiin deh, kan pernah ya kayak gitu. Yaudah matiin aja dulu. Matiin dulu, coba lagi. Oh gitu ya? Iya. Itu trik yang menarik sih. Kadang kan kalau kitanya udah nggak mood duluan kan juga capek sendiri. Saya sampai sekarang pun saya masih kayak gitu. Kadang viewers tuh naik turun. Jadi kayak ada yang stay 100, Oke. ada yang stay 2 tuh. Biasanya kalau stay 2 berarti ini nggak ngangkat nih. Matiin dulu. Oh gitu Tapi ya? minimal 30 menit. Minimal 30 30 menit? menit aku matiin dulu, terus aku itu lagi, On lagi, live lagi? live lagi. Oke, karena banyak nih teman-teman yang akhirnya ngapain sih ngonten gitu kan, nggak ada yang nonton juga gitu kan. Akhirnya ya udah mereka apa menyalurkan hobinya di aplikasi-aplikasi lain yang nggak menghasilkan, kayak yang ada beberapa aplikasi yang nggak perlu gua sebutin tapi ya yang konten-konten negatif lah ya. Akhirnya kayak gitu. Harusnya kita bisa berkembang dengan kreativitas kita di aplikasi semacam TikTok ini. Akhirnya apa ya? Terbawa suasana dengan aplikasi-aplikasi yang negatif gitu. Sebenarnya itu kan tergantung dari diri kita masing-masing sih. Bener. Mas ya. Sebenarnya bener. kalau aku kan pengennya ya cari uangnya yang halal aja, yang dari kegiatan yang positif lah, gitu. Kalau misalkan dia punya pemikiran seperti itu ya kembali lagi ke orangnya masing-masing. Oke. Tapi pernah ditawarin gak sih Kak? Enggak. Enggak ya? Enggak sih alhamdulillahnya. Iya Dan kan, enggak banyak. tertarik juga. Iya sih, kita memang harus konsisten dengan apa yang kita ini kerjakan gitu ya. Karena ketika konsisten terus melakukan itu terus apa namanya ya, nggak mengkhianati hasil apa sih ininya peribahasanya ya. Apa tuh perhiasan? Pokoknya nggak mengkhianati hasil ya, proses nggak mengkhianati hasil gitu Kak. Nah, Ya itu Tuhan, kayak gitu aja gue lupa ya. Oke Kak, ada sepatah dua patah nggak untuk semua lah teman-teman anak muda Gen Z sekarang apa nih? Gen Z ya sekarang ya, masih tetap Gen Z ya. Iya, untuk Gen Z generasi yang lagi mencari jati dirinya, akhirnya ketemu aplikasi-aplikasi model TikTok. Ada nggak sih ini kasih saran untuk mereka Kak? Ya, kalau aku pribadi sarannya buat teman-teman semua di luar nih, kalian mau anak muda, udah dewasa kan bisa juga ya, bahkan ibu rumah tangga tuh bisa. Betul. Yang penting kalian konten aja dulu ya, belajar bikin konten yang semenarik mungkin. Kalau untuk mau coba live streaming bisa, belajarnya di depan kaca. Kalau dari aku pribadi, belajar terus, coba terus. Kalau misalkan ngajuin sampel ditolak, coba lagi. Oke. Pokoknya coba terus, belajar terus. Oke, terus belajar terus, coba terus, Iya, belajar terus. iya. Jangan ada bosan-bosan ya guys. Kalau udah berhenti kan udah, kalau udah nyerah, udah Iya, selesai dong. Iya benar sih. Itu dari diri sendiri kan jadinya kan. Iya. Karena udah nggak ada kemauan dan kayaknya ini bukan basic gua lagi nih kayaknya di Iya, sini. dan satu hal lagi Mas, Oke. aku tuh suka banget sama teman-teman aku yang kadang suka ngejapri gitu ya. Oke. Gimana sih caranya? Ya udah sini aku ajarin. Oke. Gitu, karena banyak kayak di YouTube itu kan banyak banget tutorialnya. Iya, benar-benar. Caranya gimana sih? Tonton step by stepnya tuh ada di YouTube gitu. Oke. Kalau kamu mau belajar pasti bisa. Oke. Gitu. Nanti gua tutor boleh gak sih Kak? Oh boleh dong, boleh dengan Nanti gua japri ya Kak. Boleh, siapapun yang mau tanya-tanya seputar TikTok affiliate silakan japri ke saya, boleh. Oke. Nama saya TikToknya cari. boleh Kak? Spill dikit. Bele Gupi. Apa? Bele Gupi. Bele Gupi. Gupi. Iya. Apa itu Bele Gupi itu apa? Nama ikan aku dulu. Oke. Nama ikannya buat nama Iya, TikTok ya. random ya. Dulu aku punya ikan gapi. Itu adalah salah satu ikan yang aku kan waktu COVID ya. Aku tuh beli ikan karena waktu itu kan stay at home sebulan. Aku beli ikan, terus ternyata ikan itu mati. Aku nggak bisa caranya ngerawat ikan tuh gimana, nggak ngerti. Terus Oke. akhirnya aku pengen bikin akun TikTok, tapi apa ya, yaudah pilih Gupi aja. Bele Gupi, oke. Kirain nama ini nama sayang buat suaminya Bele Gupi. Enggak, Enggak ya. itu nama ikan aku. Oke. Bele Gupi ya. Jangan lupa teman-teman buat follow akun TikTok KI Ana. Di sini ya? Iya, di sini nih di Di tengah sini, nih. di sini, di Bele sini. Gupi ya. Oke, makasih Kak. Iya, Kak sama-sama. udah mau datang ke studio gue yang kecil ini. Mungkin dari kedatangan Kakak ini akhirnya bisa berkembang. Gue juga jadi termotivasi untuk oh iya nih kayak
bisa kayak Kak Yuliana nih kayaknya nih gitu kan, atau Bisa. Sebenarnya masih banyak ya yang pengen saya sampaikan, cuman waktunya terbatas ya. boleh boleh Kak. Di season kedua maksudnya. Oh boleh dong, boleh banget. Bisa nggak sih kita undang lagi? Ah boleh, bisa. Boleh ya, boleh. Bisa. Nanti janjian aja ya. Jadi kayak dulu gimana caranya saya ngebangun jasa foto nih, One Project. Saya kan ada bisnis satu lagi tuh. Oh, Jasa foto. Ini oke. kan seperti TikTok. Saya sebenarnya ada 2 ini sih bisnis. Oke, Nah itu bisa tuh. oke boleh sih. Waktu itu saya ngebangunnya masih jadi mahasiswa loh. Semester 4. Ini menarik sih. Iya semester 4. Tapi karena keterbatasan waktu jadi kayak nantilah ya. Iya, Boleh nanti nggak sih? boleh lah, Kita boleh. janjian ya, schedule ya. Boleh. Atur aja. Boleh ya. Mas Umar di schedule ya. Kak Ananya buat mampir lagi ke We Channel. Oke, makasih teman-teman. Menarik sekali karena ya memang kayak gini ya, aplikasi itu kalau bukan dari kitanya sendiri yang ngebangun, bukan dari kitanya sendiri yang bikin PD kita ini jadi semakin pede, ya siapa lagi kan. Karena ketika orang cuma bisa bilang lu nggak ada yang nonton, nggak berkembang, itu cuma apa ya, buayan-buayan orang-orang yang nggak pingin melihat kita maju, kayak gitu aja sih poinnya. Dari Kak Ana tadi, yang penting belajar terus, ditolak lanjut lagi, ditolak lanjut lagi, ya kayak putus cinta jadinya. Oke, cukup dari gue. Mungkin di next time ada beberapa hal lagi yang bakalan disampaikan Kak Ana dengan judul yang berbeda. Oke. Karena kita we share, we discuss, we channel. Makasih Kak Ana.